Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan penduduk Indonesia. Kenalkan, nama saya Anjali Zafar Sabila. Nama saya Anugrah Dioknova. Perkenalkan, nama saya Azhar Wajibai dan Abioso. Azhar, kamu tahu nggak sih faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut? Ya, pertumbuhan penduduk Indonesia secara signifikan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kematian, kelahiran, migrasi, dan globalisasi. Aku mau tanya nih, apa saja dampak positif dari perubahan penduduk? Nah, tersedihnya tenaga kerja, meningkatkan investasi, berkembangnya usaha lokal. Dan apa saja dampak negatif dari perubahan jumlah penduduk? Kualitas lingkungan menurun. Yang kedua, permasalahan sosial. Ayo, sekarang aku giliran bertanya, Ya, bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap dinamika di penduduk Indonesia? nah, urbanisasi adalah proses pertumbuhan penduduk di suatu wilayah perkotaan atau transformasi wilayah berkarakter rural menjadi urban. Aku ingin bertanya lagi, apa kaitan antara tingkat pendidikan seorang perempuan dengan angka kelahiran? Tingkat pendidikan perempuan memiliki kaitan dengan angka kelahiran, namun secara tidak langsung perempuan berpendidikan tinggi cenderung memiliki lebih anak kecil yang sudah menikah maupun yang mendekati akhir masa subur. Dan namun pendidikan tidak selalu menyebabkan perempuan memiliki lebih sedikit anak, dan faktor-faktor lain seperti latar belakang keluarga, keinginan untuk memiliki anak, dan akses ke alat kontrasepsi juga mengaruh gitu. Aku mau nanya juga nih, bagaimana pencalon dapat mengaruhi distribusi di suatu wilayah? Yang satu, pengungsi. Yang kedua, perubahan ekonomi. Bagaimana perubahan struktur penduduk, misalnya perbandingan penduduk, usia produktif dan non-produktif, dapat mempengaruhi pembangunan suatu negara? Ada perubahan ekonomi, rasio beban tanggungan, terus transisi demografi dan kebajikan pemerintah, terus investasi dalam pendidikan, investasi dalam kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Nah, aku mau nanya nih, Jar, apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola pertumbuhan penduduk yang cepat? Nah, yang selalu persebaran penduduk yang tidak merata. Yang kedua, bonus demografi. Yang ketiga, krisis air bersih dan energi. Yang keempat, kualitas lingkungan yang menurun. Aku ingin bertanya nih, bagaimana kebijakan pemerintah di bidang pendudukan dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat? Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, membentuk keluarga berkualitas, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas lingkungan. Halo teman-teman semua, di sini kami sudah membuatkan file tentang dinamika kependudukan Indonesia yang disusun oleh kelompok 1 kelas 8E, yakni ada anggotanya, ada Abioso Sakti selaku ketua, ada Anjani Zalfa Salbila sebagai anggota pertama, ada Anugrah Dwi Atmova sebagai anggota kedua, dan ada Azhar Fauzi Bayi sebagai anggota ketiga. Kemudian ada pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus menaik dalam 5 tahun terakhir. Pada diagram di samping adalah pertumbuhan penduduk Indonesia terus naik dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut terus berkembang dari tahun 2018 sampai 2022. Apa yang terjadi dengan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun?
Terjadi peningkatan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin tahun semakin meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi negara Indonesia khususnya karena memiliki cadangan sumber daya manusia yang produktif dan siap membangun negara. Faktor apa saja yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut? Pertumbuhan penduduk Indonesia secara signifikan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama ada kelahiran atau fertilitas. Faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan penduduk, yaitu angka kelahiran yang lebih banyak dari angka kematian. Indonesia memiliki tingkat angka kelahiran yang cukup tinggi. Yang kedua ada kematian atau mortalitas. Faktor alami yang menyebabkan pertumbuhan penduduk. Tingkat kematian yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. Yang ketiga ada migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Faktor non-alami yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di negara berkembang. Faktor migrasi masuk wilayah perkotaan menjadi penyebab utama pertumbuhan penduduk kota. Yang keempat ada globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN dalam kurung MEA. Dalam era globalisasi dan MEA, batas negara sudah tidak ada batas sehingga penduduk bisa pindah dari suatu negara ke negara lain. Apa saja dampak positif dari perubahan jumlah penduduk? Yang pertama, tersedianya tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi subjek pembangunan dan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan investasi. Penduduk yang semakin banyak akan meningkatkan investasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Yang ketiga, berkembangnya usaha lokal. Penduduk yang semakin banyak akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, sandang, dan papan, sehingga mendorong perkembangan usaha lokal. Kemudian, ada meningkatnya inovasi. Penduduk yang semakin banyak akan mendorong inovasi dan kreativitas untuk memenuhi kebutuhan. Munculnya kebudayaan baru, dinamika penduduk akan memunculkan berbagai kebudayaan yang beragam dan dapat menjadi identitas suatu daerah atau bangsa. Kemudian, apa saja dampak negatif dari perubahan jumlah penduduk? Yang pertama, kualitas lingkungan yang menurun. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan seperti penurunan persediaan air bersih, penurunan udara bersih, dan alih fungsi lahan. Yang kedua, permasalahan sosial. Akan muncul banyaknya pengangguran yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Kemudian, ada peningkatan angka kriminal. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan angka kriminal. Kemudian ada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan penduduk juga dapat meningkatkan angka kemiskinan negara karena akan meningkatkan banyak pengangguran di negara. Dan itu membuat daya saing dari setiap individu semakin bertambah. Kemudian ada berkurangnya lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan berkurangnya lahan untuk kepentingan pertanian. Ada peningkatan limbah dan polusi. Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan bertambahnya limbah pabrik dan polusi karena semakin banyak hasil produksi yang menimbulkan polusi dan itu akan mengurangi kualitas lingkungan dari lingkungan itu sendiri. Kemudian ada ketersediaan pangan berkurang. Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan ketersediaan pangan berkurang. Hal ini disebabkan oleh permintaan dengan pangan akan semakin bertambah karena jumlah penduduk yang terus bertambah setiap harinya. Kemudian menurunnya kesehatan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan menurunnya kesehatan penduduk seperti yang sudah kita bahas tadi, akan banyak peningkatan limbah polusi dan juga untuk kesehatan penduduk akan semakin sulit untuk didapatkan karena seperti layanan kesehatan akan memiliki jadwalnya masing-masing dalam melayani kesehatannya. Jadi untuk kesehatan tidak ada suatu jaminan khusus yang membuat ia dapat menjamin kesehatan dari para penduduknya. Bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap dinamika penduduk di Indonesia? Urbanisasi adalah proses pertambahan penduduk di suatu wilayah perkotaan atau transformasi wilayah berkarakter rural menjadi urban. Urbanisasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya jumlah penduduk di kota, meningkatnya jumlah tenaga kerja kasar jika tidak dibekali keterampilan yang cukup, meningkatkan lahan untuk pemukiman di kota sehingga lahan semakin sempit, terjadinya kemacetan lalu lintas, dan masalah sosial di kota.
Apa kaitan antara tingkat pendidikan seorang perempuan dengan angka kelahiran? Tingkat pendidikan perempuan memiliki kaitan dengan angka kelahiran, namun tidak secara langsung. Perempuan berpendidikan tinggi cenderung memiliki sedikit anak, baik yang sudah menikah maupun yang mendekati akhir masa subur. Namun, pendidikan tidak selalu menyebabkan perempuan memiliki lebih sedikit anak. Faktor-faktor lain seperti latar belakang keluarga, keinginan untuk memiliki anak, dan akses ke alat kontrasepsi juga mempengaruhi. Bagaimana bencana alam dapat mempengaruhi distribusi penduduk di suatu wilayah? Pengungsian, bencana seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi dapat memaksa penduduk untuk meninggalkan daerah tersebut, menciptakan peningkatan populasi di daerah aman. Perubahan ekonomi, bencana dapat merusak mata pencarian seperti pertanian atau perikanan, sehingga orang mencari pekerjaan di daerah lain. Rehabilitas dan rekonstruksi, upaya pemulihan setelah bencana seringkali mengubah pola pemukiman dengan pembangunan infrastruktur baru atau pemukiman. Kerusakan infrastruktur, kerusakan pada rumah, jalan, dan fasilitas umum dapat membuat suatu wilayah tidak layak huni, mendorong orang untuk pindah ke tempat yang lebih aman dan stabil. Bagaimana perubahan struktur penduduk, misalnya perbandingan penduduk usia produktif dan non-produktif, dapat mempengaruhi pembangunan suatu negara? Pertumbuhan ekonomi. Penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat meningkatkan produksi, yang merupakan komponen dari PDRB. PDRB yang tinggi menjadi acuan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 2. Rasio beban tanggungan. Jika jumlah penduduk usia produktif lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif, maka rasio angka beban tanggungan akan lebih besar. 3. Transisi demografi. Kemajuan melalui transisi demografi dapat menghasilkan struktur usia yang lebih matang dan tidak mudah berubah. 4. Kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan demografi seperti investasi dalam pendidikan, investasi dalam kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola pertumbuhan penduduk yang cepat? 1. Persebaran penduduk yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak terjadi secara merata sehingga ada daerah yang penduduk bertambah lebih cepat dari daerah lainnya. Kualitas lingkungan yang menurun. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, seperti berkurangnya ketersediaan tanah, berkurangnya ketersediaan udara bersih, penurunan persediaan air bersih, alih fungsi lahan untuk pemukiman, banjir, kerusakan hutan, dan pemukiman kumuh tidak layak huni. Bagaimana kebijakan pemerintah di bidang kependudukan dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat? Membentuk keluarga berkualitas. Kebijakan kependudukan juga dapat membantu membentuk keluarga yang berkualitas. 2. Menciptakan lapangan kerja. Kebijakan kependudukan dapat menciptakan lapangan kerja di daerah yang jarang penduduk untuk mengurangi masalah kependudukan. Ketiga, melakukan program transmigrasi. Kebijakan kependudukan dapat melakukan program transmigrasi untuk mengurangi masalah kependudukan. Saatnya kita masuk ke bagian refleksi. Berdasarkan penjelasan tadi, kita jadi tahu pengaruh dari peningkatan penduduk di Indonesia sangat penting karena terdapat dampak positif maupun dampak negatif, seperti peningkatan angka kemiskinan dan berkurangnya ketersediaan pangan, serta dapat mempengaruhi urbanisasi dinamika penduduk di Indonesia dan mempengaruhi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Agar hal tersebut tidak terjadi, kita sebagai warga Indonesia harus mencegah dampak-dampak negatif dari peningkatan penduduk di Indonesia dan terus menjaga negara kita agar aman, damai, dan sehat. Sekian penjelasan tentang dinamika penduduk Indonesia dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.